Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang organisasi berkas relatif. Perkenalkan, saya sendiri Nurul Umayasari, NPM 2055202164. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hendrianto, NPM 2055202082. Di sini saya akan membacakan makalah tentang organisasi berkas relatif. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang pengertian berkas relatif. Pengertian berkas relatif suatu cara yang efektif dalam mengorganisasi sekumpulan record yang membutuhkan akses sebuah record dengan cepat. Hubungan ini dinyatakan sebagai R, yang merupakan fungsi pemetaan. R nilai K, address dari nilai K ke address dalam penyimpanan sekunder. Kedua, proses berkas relatif. Pada waktu sebuah record ditulis ke dalam berkas relatif, fungsi pemetaan R digunakan untuk menerjemahkan nilai K dari record menjadi address di mana record tersebut disimpan. Berkas relatif harus disimpan dalam media DASD seperti magnetic disk atau drum, SASD seperti magnetic tape, atau pada DASD seperti magnetic disk. Kita tidak perlu mengakses semua record master file, cukup mengakses langsung record yang dikehendaki. Rekod dari berkas relatif dapat diupdate langsung tanpa merekam kembali semua record. Keuntungan dari berkas relatif ini adalah kemampuan mengakses record secara langsung. Sebuah record dapat di-retrieve, insert, modifikasi, atau di-delete tanpa mempengaruhi record lain dalam berkas yang sama. Ada 3 teknik dasar yang digunakan untuk menyatakan fungsi pemetaan R, di mana R nilai K address, yaitu teknik pemetaan langsung, direct mapping, teknik pencarian tabel, directory lookup, teknik kalkulus alamat. Teknik pemetaan langsung, direct mapping. Teknik pemetaan langsung, direct mapping, teknik ini merupakan teknik yang sederhana untuk menerjemahkan nilai record key menjadi address. Ada 2 cara dalam pemetaan langsung, yaitu absolute addressing, pengalamatan mutlak, relative addressing, pengalamatan untuk relatif. Keuntungan, fungsi pemetaan R sangat sederhana, tidak membutuhkan waktu lama dalam menentukan lokasi record pada penyimpanan sekunder. Kelemahan, pemakan harus mengetahui dengan pasti record-record yang disimpan secara fisik merupakan device dependent, perbaikan atau pengubahan device di mana berkas berada akan mengubah nilai key. Merupakan address space dependent, reorganisasi berkas relatif akan menyebabkan nilai key berubah. Relative addressing, pengalamatan relatif. R nilai key, address nilai key sama dengan alamat relatif. Keuntungan, fungsi pemetaan R sangat sederhana. Nilai key dari sebuah record dapat ditentukan lokasi recordnya dalam sebuah penyimpanan sekunder tanpa memerlukan waktu proses yang berarti. Kelemahan, bukan device dependent, merupakan address space dependent, terjadinya pemborosan ruangan. Saya Nurul Umayasari akan menyampaikan tentang teknik pencarian tabel dan teknik kalkulasi alamat. Teknik pencarian tabel. Dasar pemikiran pendekatan pencarian tabel adalah sebuah tabel atau directory dari nilai K dan address. Untuk menemukan sebuah record dalam berkas relatif, pertama dicari dalam directory nilai K dari record tersebut, yang akan menunjukkan alamat di mana record tersebut berada dalam penyimpanan. Keuntungan dari pencarian tabel. Pertama, sebuah record dapat diakses dengan cepat setelah nilai K dalam directory ditemukan. Yang kedua, nilai K dapat berupa field yang mudah dimengerti seperti part number, NPN, karena nilai K tersebut akan diterjemahkan menjadi alamat. Yang ketiga, nilai K adalah address space independent, di mana reorganisasi berkas tak akan mempengaruhi nilai K.
Yang berubah adalah alamat dalam direktori. Selanjutnya, teknik kalkulasi alamat adalah dengan melakukan kalkulasi terhadap nilai K. Hasilnya adalah alamat relatif. Ide dasar dari kalkulasi alamat adalah mengubah jangkauan nilai K yang memungkinkan menjadi sejumlah kecil alamat relatif. Teknik-teknik yang terdapat pada kalkulasi alamat. Yang pertama, scatter stroke technique. Kedua, randomizing technique. Yang ketiga, key to address transformation method. Yang keempat, direct addressing technique. Yang kelima, hash table method. Dan yang keenam, hashing. Keuntungan pemakaian hashing. Yang pertama, nilai K yang sebenarnya dapat dipakai karena diterjemahkan ke dalam sebuah alamat. Yang kedua, nilai K adalah address space independent bila berkas di organisasi fungsi hash berubah tetapi nilai K tetap. Kelemahannya, yang pertama, membutuhkan waktu proses dalam mengimplementasikan fungsi hash. Yang kedua, membutuhkan waktu proses dan akses I/O dalam mengatasi benturan. Penampilan fungsi hash bergantung pada yang pertama, distribusi nilai K yang dipakai. Yang kedua, banyaknya nilai K yang dipakai relatif terhadap ukuran dari ruang alamat. Yang ketiga, banyaknya record yang dapat disimpan pada alamat tertentu tanpa menyebabkan benturan. Dan yang terakhir adalah teknik yang dipakai untuk mengatasi benturan. Beberapa fungsi hash yang umum digunakan. Pertama adalah division remainder, yang ketiga mid square, dan yang ketiga adalah folding. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis, NPM 2055202002. Di sini saya akan membacakan tentang makalah organisasi berkas relatif tentang pendekatan terhadap masalah collision. Di sini saya akan membahas materi tentang pendekatan terhadap masalah collision. Ada dua pendekatan dasar untuk menetapkan di mana K2 harus disimpan, yaitu yang pertama open addressing, yang kedua spare path overflow. Yang pertama, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang open addressing, yaitu adalah menemukan address yang bukan home address untuk K2 dalam berkas relatif. Contohnya adalah K1 sama dengan 1, K2 sama dengan 1, R1, R2 dalam kurung K1 dan K2. Lalu yang kedua adalah separate overflow, di mana separate overflow adalah menemukan address untuk K2 di luar dari primary area dalam berkas relatif, yaitu di overflow area yang dipakai hanya untuk menyimpan rekor-rekor yang tak dapat disimpan di home address-nya. Jadi separate overflow adalah sebuah address yang dapat disimpan
yang bertugas untuk menyimpan sebuah record yang tidak dapat disimpan oleh si open addressing. Kemudian ada dua teknik untuk mengatasi collision. Yang pertama, linear probing, yaitu menerapkan teknik open addressing. Salah satu cara menemukan lokasi record yang tak dapat disimpan di home address-nya adalah dengan menggunakan linear probing, yang merupakan sebuah proses pencarian secara sekuensial atau linear dari home address sampai lokasi yang kosong. Yang kedua ada double hashing, yaitu yang dapat dipakai selain open addressing atau separate overflow. Terus selanjutnya perbandingan linear probing dan double hashing, yaitu berkas dengan load factor kurang dari 0,5 pada linear probing akan menghasilkan sinonim yang mengelompok, sedangkan double hashing sinonim itu berpencar. Oke, yang kedua adalah sinonim signing. Pendekatan pecahan collision yang mengakses sinonim dengan fasilitas link list untuk rekod-rekodnya dalam sebuah kelas equivalent. Adapun link list rekod-rekod dengan home address yang sama tak akan mengurangi jumlah collision, tetapi akan mengurangi waktu akses untuk meretrieve rekod-rekod yang tak ada di home address-nya. Contohnya adalah ada key home address sama actually address. Yang pertama Adams ada point 20 sampai bed school dan event flip. Kemudian diimplementasikan dalam sebuah tabel ada Adams R20, R21, 22, 23, 24 sampai 25. Ini adalah gambaran proses area dari hashing dengan sinonim signing. Kemudian yang terakhir adalah bucket addressing. Pendekatan lain dalam mengatasi collision adalah hash ke dalam blok atau bucket yang dapat memberikan tempat sejumlah record. Contoh, sebuah berkas relatif mempunyai relatif address space dari 0 sampai M. Dan sebuah bucket berukuran B record, ada address space akan terdiri dari B dalam kurung M tambah 1 record. Jika file terdiri dari n record, maka faktor muat, di sini ada faktor muat sama dengan n B dalam kurung M plus 1. B record dapat semuanya dihash ke dalam relatif address yang sama tanpa menyebabkan collision. Rekod-rekod yang disimpan dalam sebuah bucket dapat dikelola dapat disimpan dalam urutan berdasarkan penempatannya di bucket. Kemudian yang kedua dapat dipertahankan urutan nilai key-nya. Satu keuntungan penting dari penggunaan bucket yang dapat menampung banyak rekod ini adalah rekod dengan panjang yang berbeda dapat dipakai. Demikian penyampaian materi dari kami kelompok 11. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.